Sandur merupakan upacara ritual adat, di mana itu dilakukan untuk sebuah keselamatan pekarangan, keselamatan desa, kampung. Sandur ini tersebar di daerah Hambunten. Kenapa tidak menyebar ke daerah lain? Karena memang keanggotaan dari kelompok adat istiadat ini secara garis keturunan. Jadi apabila orang tua saya tergabung dalam kelompok Sandur, maka saya yang harus mewariskan, yang harus tetap melestarikan. Kenapa sampai detik ini penyebarannya tidak sampai ke luar dari Kecamatan Hambunten? Arti dari kata Sandur tersendiri sebenarnya mengingat pada sebuah sejarah. Sandur sebenarnya merupakan sebuah sosok seseorang yang menjadi tokoh tempat mengadu, tempat mencari jawaban, tempat mencari solusi di kawasan Hambunten, di mana pada saat terciptanya adat istiadat Sandur ini, sosok itu hilang ketika masyarakat Hambunten kehilangan hewan-hewan ternaknya. Banyak yang kehilangan hewan-hewan ternak. Itu menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat, sehingga dia mencari sosok itu. Nah, beberapa warga bahkan mendominasi warga yang mencari sosok itu ternyata tidak ada di tempat yang biasa ditempatinya, di rumah tinggalnya. Ternyata hilang. Ibaratkan moksa. Kenapa saya bilang moksa? Karena memang masyarakat mencari sosok itu, keliling-keliling di seluruh kampung mencari, hingga akhirnya di sebuah pohon besar itu muncul suara. Suara tersebut, suara sosok itu, sosok tokoh yang memang menjadi sebuah panutan di daerah tersebut. Kenapa demikian? Maka lahirlah kata Sandur. Jadi kalau di bahasa Madura ini masuk papareken. Seekarasan laontur, yang sudah dirasani sudah pergi. Itu terciptalah sebuah pujian yang dilakukan oleh masyarakat mengingat sosok tersebut, untuk mencari keselamatan dan untuk mengingat sosok tersebut, hingga dan mempunyai maksud dan tujuan agar daerah di sekitar tersebut tidak dikena musibah atau mara bahaya. Intinya masyarakat bisa tentram, aman, damai, dan sejahtera. Maka dari itu banyak masyarakat di kalangan luar Hambunten bilang, kok ini kayaknya kayak saman, mungkin karena gerakannya. Ini kok kayaknya hadrah, mungkin karena pujiannya. Kenapa demikian? Karena begini, Sandur ini ada sejak awal mula Islam masuk. Karena dari buyut ke buyut secara lisan, saya mencari informasi, siapa sih yang nganukan Sandur ke buyut? Ternyata buyut bilang, buyut juga menceritakan, ya sudah, ini lestarikan saja. Seperti itu. Maka hal itu menjadi sebuah garis besar. Kenapa demikian? Awal mula sejarah Islam masuk, karena memang di antara pujian-pujian tersebut ada yang menggunakan pujian-pujian dari Islam. Salah satu contoh, alana di tobet, tobet awa tobet,
Seperti itu. Adapun bahasa Madura kuno, kayak Parhong, Sandorelang, Pak Jirdung, itu yang menjadi sebuah pujian-pujian yang terdapat di dalamnya. Tapi dalam sebuah serangkaian adat istiadat yang dikatakan ruatan, yang itu menjadi sebuah kebiasaan, biasanya terdiri dari 12 pujian. Dimulai dari Mantre Anom sampai diurut dari posisi duduk sampai posisi berdiri, seperti itu. Terus kenapa juga masyarakat bilang, oh ternyata ini bisa dijadikan pertunjukan? Oh tidak. Kenapa demikian? Hakikatnya sandor ini domain adat istiadat. Ketika ditarik benang merahnya, masyarakat penggiat sandor itu ini percaya. Salah satu contoh analogikanya begini. Kalau saya ngundang sandor pada tanggal 10 Zulhijjah misalkan, tahun ini, jadi tahun yang akan datang pada tanggal 10 Zulhijjah harus ngundang. Kalau nggak ngundang lagi, itu sangat kental banget kepercayaannya. Di antara keluarga besar saya akan sakit yang aneh, kena penyakit yang aneh. Atau meskipun nggak kena ke keluarga besar saya, kena ke pelaku sandornya. Seringkali terjadi, meskipun dibawa ke rumah sakit tetap nggak sembuh. Bahkan sampai yang ada 2 bulan dirawat inap di rumah sakit tetap nggak sembuh. Hingga akhirnya diputuskan untuk pulang melaksanakan ruatan sandor. Ruatan sandor yang paling sederhana itu dilakukan 3 kali. Ketika sudah ada yang sakit, yang pertama di pekarangan, yang setelah itu di tapadengdeng. Kalau istilah Maduranya itu tapadengdeng, di perempatan jalan, simpang 4, seperti itu. Maka dari itu, ketika ada yang tertarik dengan adat istiadat sandor ini, jadi di antara 12 pocian, di antara 12 puji-pujian itu, ataulah mantra, ada yang bilang mantra, itu saya ambil 1 atau 2 yang paling menarik. Dan itu terjadi sebenarnya mulai tahun 2016. Ketika sandor disuruh tampilkan ke beberapa kalender event. Salah satunya Sumenep Spektakuler, launching kalender event, terus Radar Madura waktu itu. Jadi bukan utuh adat istiadat, tapi hanya sepenggal saja. Kenapa demikian? Awal mula masyarakat sandor ini tidak mau diundang menjadi sebuah sajian pertunjukan. Kenapa demikian? Karena takut pada imbas. Pada imbas setelah itu. Ketika sudah imbas, tentunya itu harus melakukan ruatan dengan tahapan-tahapannya. Itu yang menjadi masyarakat sandor tidak mau menjadi sandor ini menjadi sebuah pertunjukan. Tapi untuk tetap bentuk pelestarian dan keeksisannya sandor ini, saya mencoba mendekati dan mengambil saripati atau benang merahnya. Apa nih kira-kira nih yang nggak menyalahi aturan adat istiadat? Nah, ternyata ada di gerakan ketika berdiri, kayak Parhong, kayak Sandorenang. 2 pujian itu yang sering dibawakan dalam sebuah pertunjukan. Tapi
itu maksimal 2 pujian. Yang seringkali terjadi 1 pujian saja. Kenapa? Karena butuh pendekatan yang memang ekstra kepada semua para pelakunya. Dijelaskan bahwa secara runtut kalau 12 secara utuh sandor yang merupakan domain adat istiadat itu dilakukan, bahwa itu harus kontinu dari tahun ke tahun. Sedangkan di kalender event, penjadwalan atau diundang atau tidaknya itu tidak tentu. Maka itulah diputuskan ketika sandor menjadi sebuah seni pertunjukan, hanya ngambil 1 pujiannya saja, paling banyak 2 pujiannya. Hal itu sudah saya sudah saya komunikasikan dengan baik secara attitude, secara pendekatan secara persuasif maupun pendekatan dengan secara kelompok. Karena sebelum saya memutuskan seperti itu, membaca sebuah silsilah dari ahli waris dan yang sebelum-sebelumnya. Kebetulan saya dari Pak Haji Rahim untuk dimintai bantuan untuk tetap eksis dan melestarikan sandor ini. Almarhum. Sedangkan Pak Haji Rahim ini dari bapaknya yang juga pemain sandor. Bapaknya ini juga dari kakeknya Pak Haji Rahim. Nah, itu pun ketika mau menghadirkan sandor sebagai seni pertunjukan, saya harus pamit pada tokoh agama, yakni almarhum Kiai Rasyuhil. Dari kakeknya Haji Rahim, Pak Haji Rahim ini, ketika saya telusuri secara lisan, ketika saya suruh ingat-ingat, ayolah Pak Haji Rahim, ingat-ingat. Katanya kakek yang cerita sama Pak Haji Rahim itu dari buyutnya. Mungkin kalau saya perkirakan usia sandor sudah lebih 1 abad. Kenapa demikian? Dari bentuk puji-pujiannya yang kaitannya dengan agama Islam, dari mantra-mantranya yang kaitannya juga sama kosakata Madura yang tidak lumrah digunakan sekarang. Seperti itu. Jadi sejak tahun 2015, ketika saya pamit sama almarhum Kiai Suhel, itu sama beliau dititipkan untuk tetap dilestarikan. Dari Pak Nar ke Pak Haji Rahim hingga yang sekarang ke Pak Mas Ruki. Nah, di Pak Mas Ruki inilah memunculkan bibit-bibit muda untuk mengganti, mempersiapkan, meregenerasi agar tidak punah sandor tersebut. Itulah memang sebuah amanah yang telah diberikan oleh beliau-beliaunya, termasuk sama almarhum, untuk tetap dilestarikan, untuk tetap dijaga keasliannya. Di mana sandor sebagai adat istiadat dan di mana sandor ketika diperlukan sebagai pertunjukan. Itu yang harus
ada sebuah perbedaan yang lebih spesifik dan perspektifnya harus lebih jelas. Seperti itu. Karena itu, sampai sekarang pendekatan pada regenerasinya tetap dilakukan. Sering ngumpul, sering bercengkrama untuk membahas bagaimana sebuah identitas, bagaimana pentingnya untuk tetap menjaga sebuah identitas kewilayahan, untuk menjaga adat dan istiadat yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Begitulah kita sekarang melakukan regenerasi. Itulah menjadi upaya untuk tetap keberadaan Sandor ini tidak punah dan tetap terlestarikan.